Welcome to 1% Literasi. Mu Rongfu terlahir sebagai bangsawan, keluarganya berkecukupan, dan bakatnya luar biasa. Mu Rongfu sendiri memiliki ambisi untuk membubung ke langit dan bekerja sangat keras, tetapi hasil akhirnya sangat tragis. Dan alasan mengapa Mu Rongfu berakhir sangat tragis adalah karena dia tidak melihat dirinya sendiri, juga tidak melihat makhluk hidup, apalagi melihat langit dan bumi. Yang disebut melihat diri sendiri adalah untuk mengetahui kelebihan apa yang dimiliki, kekurangan apa yang dimiliki, apa yang bermanfaat bagi diri sendiri, dan apa yang tidak baik bagi diri sendiri. Mu Rongfu tidak mempelajari situasinya sendiri dengan benar. Mu Rongfu tampan, dan seni bela dirinya sangat bagus. Dapat dikatakan bahwa pencapaian Mu Rongfu dalam pencak silat sangat tinggi, yang juga merupakan kelebihan dari Mu Rongfu. Namun, Mu Rongfu suka melakukan sesuatu, dia ingin terlibat dalam pertarungan. Dia direndahkan oleh Jiu Mozi, tetapi juga dikalahkan oleh Qiao Feng. Mu Rongfu menyimpang dari arah yang dia kuasai dan melakukan apa yang tidak dia kuasai, dan dia tidak melakukannya untuk melihat dirinya sendiri. Mu Rongfu ingin menghidupkan kembali kerajaan Yan. Tetapi kerajaan Yan telah lama digulingkan. Era Mu Rongfu berada di tengah dan akhir dinasti Song Utara, ketika dunia damai, dan setelah aliansi antara dinasti Song dan Liao, tidak ada gesekan besar. Dan orang-orang hidup dan bekerja dalam damai. Mu Rongfu ingin menghidupkan kembali kerajaan Yan, berharap dunia akan berada dalam kekacauan. Melihat dinasti feodal Tiongkok kuno. Begitu sebuah dinasti digulingkan, hanya ada sedikit keturunan yang dapat memulihkan negara itu lagi. Ini adalah hukum alam dari dinasti feodal, ini adalah jalan surgawi. Dari tentu tidak. Jelas, Mu Rongfu tidak melihat tingginya langit dan dalamnya bumi. Melihat dirinya sendiri, melihat makhluk hidup. Melihat langit dan bumi, ketiga pandangan ini, Mu Rongfu tidak melakukan salah satu dari mereka, sehingga tidak peduli seberapa keras Mu Rongfu sendiri mencoba. Hasilnya tentu saja tidak jauh lebih baik. Jadi Mu Rongfu yang berjuang keras berakhir dengan tragis. Apakah Mu Rongfu disalahkan atas hasil seperti itu? Tentu saja, Mu Rongfu yang harus disalahkan. Tetapi Mu Rongfu tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena sebagian besar alasan mengapa Mu Rongfu memiliki akhir yang tragis terkait dengan lingkungannya yang berkembang. Kita semua tahu bahwa ketika Guo Jing masih kecil, semua orang mengatakan bahwa dia sangat bodoh, dan 6 gurunya mengatakan bahwa dia adalah anak bodoh, berlatih seni bela diri, dan tidak bisa belajar dalam setengah hari. Apakah Guo Jing benar-benar bodoh? Tentu saja tidak. Ma Yu adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Guo Jing adalah kebijaksanaan dan kebodohan yang hebat. Alasan mengapa Guo Jing berlatih seni bela diri secara perlahan adalah karena 6 gurunya tidak memiliki kungfu yang bagus, tetapi kekuatan internal dari satu kungfu tidak terlalu baik. Ketika 6 orang mengajar seni bela diri, mereka hanya mengajarkan kungfu eksternal Guo Jing, tetapi mereka tidak dapat mengajarkan keterampilan internal, dan ketika mereka mengajar Guo Jing, mereka tidak melakukannya sesuai dengan bakat mereka, tetapi mereka hanya memaksa Guo Jing untuk menanamkan ide-idenya sendiri, tanpa memperhatikan perasaan Guo Jing.
yang menyebabkan kecepatan latihan Guo Jing menjadi terlalu lambat. Ma Yu melihat ambang pintu dan memutuskan untuk mengajarkan keterampilan internal Guo Jing. Ma Yu mengajari Guo Jing metode melatih keterampilan internal di atas tebing setiap malam. Ma Yu menunjukkan bahwa Guo Jing tidak bodoh. Dan alasan mengapa Guo Jing lambat belajar seni bela diri lebih karena 6 guru Guo Jing memiliki masalah dalam mengajar. Sebenarnya, masalah pengajaran semacam ini tidak hanya terjadi pada Guo Jing, tetapi juga pada Murongfu. Ketika Murongfu tumbuh dewasa, keluarganya menanamkan dalam dirinya sebuah pemikiran, yaitu untuk memulihkan kerajaan Yan. Murongfu dicuci otak oleh keluarganya sejak usia dini, dan pikirannya penuh dengan fantasi seperti menghidupkan kembali kerajaan Yan dan naik tahta sebagai kaisar. Pada akhirnya, Murongfu benar-benar kehilangan dirinya sendiri dan menjadi gila. Oleh karena itu, akar penyebab dari hasil akhir tragis Murongfu, yang telah dia kerjakan dengan sangat keras sepanjang hidupnya, adalah ajaran keluarganya tentang dia. Guo Jing mengalami masalah serupa di tahun-tahun awalnya, tetapi Guo Jing kemudian bertemu dengan guru terkenal seperti Ma Yu dan Hong Qigong dan Zhou Botong. Dan di bawah ajaran guru-guru terkenal ini, kultivasi seni bela diri Guo Jing meningkat pesat. Guo Jing akhirnya tumbuh menjadi generasi pahlawan yang membela keluarga dan negaranya, yang merupakan keberuntungan pribadi Guo Jing dan keberuntungan dunia. Murongfu tidak seberuntung Guo Jing, dan gagal bertemu dengan seorang guru terkenal yang baik untuk mengajarinya. Dan akhirnya Murongfu menjadi orang gila dan hidup selamanya dalam mimpi kekaisarannya, yang sungguh menyedihkan.